Bab 1071. Setelah beberapa saat, jari Tuan Johnston Sir bergerak lagi. Kali ini, Nicole melihatnya, dan dia dengan gembira memanggil Jared. Jari kakekmu bergerak. Jared segera melihat tangannya. Di mana itu? Itu baru saja bergerak. Jared menatap tangannya dengan mata tak berkedip, dan tiba-tiba jarinya bergerak lagi. Kali ini, keduanya melihatnya. Kakek, bisakah kau mendengarku? Buka matamu dan lihatlah aku jika kau bisa. Nicole melihat ini dan berkata kepada Jared, kakekmu tampaknya mendengarmu. Bicaralah padanya lebih banyak. Jared melirik Nicole dan terus berbicara dengan Tuan Johnston Sir, tentang masa kecilnya. Waktu terus berjalan, dan Jared memegang tangan kakeknya dan terus berbicara dengannya, sementara Nicole memperhatikan dengan gugup. Tiba-tiba, Tuan Johnston Sir membuka matanya dan menatap langit-langit dengan bingung. Jared dan Nicole melihat ini dan segera naik dan bertanya, kakek, apakah kamu sudah bangun? Tuan Johnston Sir mendengar suara itu dan menoleh ke arah Jared dan Nicole sambil tersenyum. Jared segera berteriak, seseorang, cepat panggil dokter. Sesaat kemudian, terdengar suara langkah kaki di luar pintu, lalu dokter dan perawat bergegas masuk. Biarkan aku memeriksanya. Jared dan Nicole berdiri dan menyaksikan dokter dan perawat melakukan serangkaian tes padatan. Johnston Sir. Dokter kemudian menatap Jared dengan senyum di wajahnya. Pasien dalam kondisi baik. Nanti kami akan melakukan tes darah lagi. Sementara itu, kami akan terus mengamatinya. Jangan biarkan pasien terlalu banyak bicara. Oke, dokter dan perawat mengambil sampel darah dan pergi. Di dalam bangsal, Jared dan Nicole memandang Tuan Johnston Sir, dan Nicole berkata, kakek, bagaimana perasaanmu setelah bangun? Tuan Johnston Sir mengangguk perlahan, yang berarti dia baik-baik saja. Nicole memandang Jared. Kakek dalam keadaan baik. Jangan khawatir. Tuan Johnston Sir merasa senang melihat mereka berdua begitu ia bangun. Jared menatapnya dan berkata, kakek, jangan khawatir tentang perusahaan. Semuanya baik-baik saja. Yang perlu kakek lakukan hanyalah beristirahat dan cepat sembuh. Tuan Johnston, Anda dan Nona Riddle belum sarapan. Apakah Anda ingin saya mengaturnya? Tanya Klaus. Tidak usah repot-repot. Beli saja makanan bawa pulang dan bawa ke sini, kata Jared. Karena Tuan Johnston Sir sudah bangun, mereka akan sarapan di bangsal. Baiklah, aku akan mengambilnya sekarang. Klaus pergi. Tuan Johnston Sir belum cukup sehat untuk berbicara, tetapi dia tidak tuli. Dia memandang Jared dan Nicole seolah berkata, sana sarapan. Saya baik-baik saja di sini. Kakek, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Kami ingin tinggal di sini bersamamu. Nicole menebak apa yang ada dalam pikiran Tuan Johnston Sir, dan menatapnya sambil tersenyum. Tuan Johnston Sir tersenyum dan mengangguk lembut. Henry baru saja duduk di kantornya ketika dia menerima laporan dari mata-matanya. Tuan Johnston Sir sudah bangun. Apa? Waktu aku ke sana pagi ini, dia masih. Oke, aku tahu. Kalian terus awasi dia. Beritahu aku kalau ada sesuatu. Henry duduk di kursinya dengan wajah membiru. Bangunnya Tuan Johnston Sir merupakan berita buruk baginya. Pikirannya berpacu. Ia tidak menyangka bahwa Tuan Johnston Sir akan bangun, dan ia tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang dan apakah ayahnya ingat sesuatu. Henry bertanya-tanya apakah sebaiknya dia pergi menemui Tuan Johnston Sir sekarang. Banyak hal yang terlintas dalam pikirannya. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu kantor. Ayah, aku mendapat kabar kalau kakek sudah bangun. Castor dan Murphy bergegas masuk. Saya sudah tahu. Henry mencoba mencari solusi dengan satu tangan di dahinya. Bab 1072. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kakek masih ingat kendaraan pelaku? Tanya Castor sambil menatap Henry. Bagaimana aku tahu? Kemana perginya orang yang dibebaskan Jared? Henry menatap Castor. Dia mungkin sedang naik kereta menuju negara bagian lain sekarang. Apa gunanya pergi ke negara bagian lain? Kirim dia dan keluarganya keluar dari negara ini seperti yang kau lakukan terakhir kali. Henry memerintahkan dengan suara tegas.
Dikirim ke luar negeri. Sekarang sudah terlambat karena kereta sudah berangkat. Segera kirim 2 tim, 1 tim menjemput istri dan anak-anaknya, dan 1 tim menjemputnya di stasiun berikutnya, lalu pesan penerbangan berikutnya untuk segera memberangkatkannya. Ayah, tidak perlu terburu-buru. Kakekmu sudah bangun sekarang. Semakin cepat orang-orang ini diurus, semakin baik. Lakukan saja apa yang aku katakan. Dan, apakah kau sudah mengurus mobil dan supirnya? Henry tidak bisa menunggu lebih lama lagi, menunda 1 hari lagi dan Jared mungkin akan mengetahuinya. Sudah diurus. Jared tidak akan pernah tahu seumur hidupnya. Ayah, apakah ayah masih akan ke rumah sakit? Aku juga sedang memikirkannya. Jared curiga ketika aku ke sana pagi ini. Jika aku ke sana lagi, itu akan seperti aku punya mata-mata di sana. Jadi, mari kita berpura-pura kita tidak tahu tentang itu. Ada tatapan licik di mata Henry. Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan pekerjaan kami. Baiklah, lanjutkan. Klaus kembali ke bangsal dengan membawa makanan yang dibelinya. Tuan Johnston, sarapan sudah tiba. Baiklah, taruh saja di atas meja. Kakek, kami akan makan sesuatu dahulu dan datang nanti untuk menemanimu. Jared menatap Tuan Johnston Sir. Tuan Johnston Sir berkedip, tampak sedikit mengantuk. Nicole dapat melihat bahwa dia mengantuk, dan dia melambaikan tangan lembut ke arah Jared. Saat mereka tiba di meja dan duduk untuk makan, Nicole memandang Jared. Kakekmu sudah bangun, tapi dia butuh lebih banyak tidur dan istirahat. Jadi, kita tidak boleh mengganggunya lagi. Jared mendengar apa yang dikatakan Nicole, dan dia berpikir sejenak. Kakek baru saja bangun dan tidak bisa ditinggal sendirian. Setelah sarapan, kamu kembali dulu, sementara aku akan menemaninya di sini. Aku khawatir ada yang membuat masalah saat ini. Nicole mengerti apa yang dimaksud Jared dan mengangguk. Baiklah, aku akan membawakanmu makan malam ini. Terima kasih. Saya sangat menghargai bantuan Anda selama ini. Jangan sebutkan itu. Setelah sarapan, Nicole ingin memberitahu Tuan Johnston Sir bahwa dia akan pergi. Saat dia tiba di ranjang rumah sakit dan melihat Tuan Johnston sudah memejamkan mata dan masih beristirahat, dia memutuskan untuk tidak mengganggunya. Jared, aku pergi dulu. Nicole berpamitan pada Jared. Biarkan Klaus mengantarmu pulang. Tidak apa-apa, aku akan naik taksi sendiri. Klaus sebaiknya tinggal di sini dan membantumu. Pemahaman dan perhatian Nicole membuatnya menarik. Baiklah, kalau begitu jaga diri baik-baik. Jared mengantar Nicole ke lift, dan menunggu lift datang bersamanya. Ia memperhatikan Nicole melangkah masuk ke dalam lift dan menghilang di depan matanya sebelum kembali keluar bangsal, tempat Klaus berbisik kepadanya, mobilnya sudah ditemukan, tapi terbakar tak dapat dikenali lagi. Tapi kita masih bisa mengenali nomor rangkanya. Dari mana mobil itu? Itu dari negara bagian lain. Pemiliknya telah ditemukan dan dibawa kembali. Di mana pemiliknya? Saya sudah menempatkannya di sebuah hotel dan orang-orang kami mengawasinya. Baiklah, aku akan pergi menjenguknya besok. Jangan sebutkan hal ini di depan Tuan Johnston Sir. Perintah Jared. Ya, Jared mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan menuju bangsal, di mana Tuan Johnston Sir masih beristirahat. Ia sedikit kelelahan, jadi ia menghampiri sofa, berbaring, dan segera tertidur. Bab 1073. Nicole kembali ke villa dan beristirahat sepanjang sore. Ketika dia bangun lagi, dia mendapat telepon dari Kelly. Nicole, aku sudah pindah ke rumah baru yang kamu temukan untukku, dan aku sudah tinggal diam selama beberapa hari. Apakah kamu punya pekerjaan untukku? Nicole berpikir sejenak dan mendapati bahwa dia tidak punya pekerjaan untuk Kelly lakukan saat ini. Ia berpikir jika ia membiarkan Kelly bermalas-malasan terlalu lama, Kelly mungkin akan berpikir terlalu banyak. Kelly, aku akan mengirimkanmu alamatnya sebentar lagi, dan kau pergilah membantu di sana besok. Baiklah, saya berjanji akan menyelesaikan pekerjaan itu. Akhirnya, ada sesuatu yang harus dilakukan. Awalnya Kelly mengira Nicole telah melupakannya. Setelah menutup telepon, Nicole menelepon Martin. Ada seorang gadis bernama Kelly yang datang menemui Anda besok.
Dia asisten saya. Bisakah Anda memberinya sesuatu untuk dilakukan? Apa yang dilakukan asisten Anda di sini jika dia tidak bekerja untuk Anda? Tanya Martin dengan bingung. Saat ini aku tidak ada urusan dengannya, jadi biarkan dia bekerja di tempatmu dulu. Aku juga tidak ada urusan dengan gadis-gadis di sini. Martin merenung, tidak menemukan sesuatu pun yang bisa dilakukan asisten Nicole. Anda dapat mengatur apa yang biasanya dilakukan Charles untuk Kelly. Dia sangat tekun dalam pekerjaannya. Baiklah, kalau begitu aku akan lihat apa yang bisa kulakukan. Tapi jangan salahkan aku jika nanti memberinya terlalu banyak pekerjaan. Martin ingin mencegah Nicole menyalahkannya di kemudian hari. Anda baik sekali, Tuan Wians. Anda tidak akan memaksanya terlalu keras. Nicole sengaja membuatnya senang. Itu tidak akan berhasil padaku. Aku harus bekerja sekarang. Martin menutup telepon. Nicole melihat waktu dan menyadari sudah waktunya menyiapkan makan siang, jadi ia pergi ke dapur dan mulai bekerja. Keesokan harinya, Klaus mengantar Jared ke hotel tempat pemilik kendaraan itu menginap. Apakah dia masih di dalam? Tanya Klaus kepada seorang pengawal. Ya, buka pintunya. Saat Jared masuk, pemilik kendaraan itu menatap mereka dengan tatapan bingung. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan menahanku di sini? Tenang saja, aku hanya ingin menanyakan sesuatu padamu. Jared memandang pemilik kendaraan yang menggigil. Apakah mobil dalam video itu milikmu? Jared meminta Klaus untuk menunjukkan video itu kepada pria itu. Pria itu melihat video itu dan mengangguk. Kelihatannya ini mobil saya yang hilang, tapi tanpa nomor rangka, saya tidak bisa memastikannya. Tunjukkan padanya nomor rangka. Jared memberi instruksi. Nomor rangka itu adalah nomor mobil yang hilang, kata pemiliknya sambil menatap Jared. Mobil ini dicuri. Ya, saya tidak tahu mobil saya dicuri sampai mereka menemukan saya. Kamu ceroboh sekali. Kamu bahkan tidak tahu mobilmu hilang. Jared menatapnya dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia mendapati bahwa lelaki ini tidak tampak berbohong, dan melihat keadaannya, ia tidak akan menemukan petunjuk apapun darinya karena pasti ada orang lain yang mencuri mobilnya untuk menabrak kakeknya. Pemilik kendaraan itu menundukkan kepalanya tanpa daya sebelum dia tiba-tiba mendongak ke arah Jared. Tahukah kamu siapa yang mencuri mobilku? Aku harus membuatnya membayarnya. Membuatnya membayarnya. Kecuali jika Anda dapat menemukan orang yang mencuri mobil Anda, maka Anda tidak hanya akan diberi ganti rugi tetapi juga akan menerima hadiah tambahan. Jared mengamatinya dengan tatapan dingin. Pemilik kendaraan itu bingung, bertanya-tanya apa maksud Jared dengan mengatakan dia dapat menerima hadiah bahkan setelah kehilangan mobilnya. Biarkan dia pergi. Jared memandang Klaus lalu pergi. Tepat saat dia masuk ke mobilnya, ada panggilan telepon masuk, dan dia menjawabnya. Berbicara. Tuan Johnston, seseorang mencoba mengusir Conrad dan keluarganya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan biarkan dia pergi. Tangkap dia dan bawa dia kembali, beserta siapapun yang mengusirnya. Jared memerintahkan dengan suara dingin. Ya, bab 1074. Dia ingin kabur setelah melakukan hal buruk. Tidak mungkin, kata Jared dalam hati. Pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, Henry sedang duduk di samping tempat tidur sambil menatap panik ke arah Ten Johnston, Sir, yang telah terbangun. Ayah, akhirnya ayah bangun juga. Aku sudah menunggu ayah bangun selama ini. Henry menatapnya dengan wajah gembira dan sedikit air mata di matanya. Tuan Johnston, Sir, hanya menganggukkan kepalanya ketika dia melihat air mata di mata Henry. Ayah, apakah ada bagian tubuh ayah yang terasa tidak nyaman? Saya akan segera memanggil dokter untuk memeriksa ayah. Tuan Johnston, Sir, menggelengkan kepalanya. Ayah, tidak bisakah kau bicara sekarang? Henry menatapnya dengan takut-takut. Ia akan merasa lega jika Tuan Johnston, Sir, bangun tanpa berbicara. Ayah, apakah ayah ingat apa yang terjadi sebelum ayah terluka? Henry akhirnya bertanya apa yang ingin ditanyakannya. Tuan Johnston, Sir, menggelengkan kepalanya lagi. Henry langsung merasa lega dan menatap mata ayahnya. Ayah, aku sakit hati melihatmu seperti ini.
Aku akan menemukan kendaraan yang menyebabkan kecelakaan itu dan tidak akan membiarkan orang jahat lolos begitu saja. Bagaimana keadaan Ten Johnston, Sir, hari ini? Jared bertanya kepada dokter itu saat ia berjalan di lorong. Dia lebih baik hari ini daripada kemarin. Dia memiliki kekuatan untuk berbicara, kata dokter. Saat mendorong pintu bangsal, Jared melihat seseorang yang tidak ingin ditemuinya. Halo, Jared. Henry menyapa ketika dia melihat pintu terbuka dan Jared masuk melalui pintu. Jared meliriknya sekali, lalu berjalan mendekati Tuan Johnston, Sir. Bagaimana perasaanmu hari ini, kakek? Bagus. Tuan Johnston, Sir, berkata dengan sedikit kekuatan, tetapi dia lebih baik dari kemarin. Setidaknya dia bisa bicara sekarang. Henry memandang Tuan Johnston, Sir, dengan kaget, karena dia tidak tahu bahwa ayahnya benar-benar dapat berbicara. Ayah, apakah ada yang ingin ayah makan? Aku akan meminta seseorang untuk membawakannya untukmu. Henry tersenyum, seolah-olah dia paling bahagia daripada orang lain setelah Tuan Johnston, Sir, akhirnya bangun. Tidak, Tuan Johnston, Sir, hampir tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Henry hendak melanjutkan ketika Jared memotongnya. Kakek baru saja bangun dan tidak bisa banyak bicara. Biarkan dia beristirahat sejenak. Henry menatap Jared dengan ekspresi kesal lalu menatap Tuan Johnston, Sir, sambil tersenyum. Ayah, selamat beristirahat. Aku akan kembali bekerja dan menemuimu di lain hari. Dengan itu, Henry bangkit, melirik Jared lagi, dan meninggalkan bangsal. Jared menatap kakeknya dan berkata, istirahatlah. Aku akan tinggal di sini bersamamu. Tuan Johnston, Sir, mengangguk dan tertidur. Henry masuk ke dalam mobil dan menepuk jok di sebelahnya dengan keras. Aku tidak menyangka hal terburuk akan terjadi, ayah sekarang bisa bicara. Untungnya dia tidak ingat apa yang terjadi sebelum kecelakaan itu. Tapi aku masih perlu membuat beberapa persiapan, untuk berjaga-jaga. Menyetir, Henry memberi instruksi pada asistennya. Cal mengikuti informasi dan koordinat yang diberikan Nicole kepadanya dan menemukan dokter yang lisensinya telah dicabut. Di restoran itu, dokter tanpa izin itu tengah makan malam santai dengan seorang wanita seksi ketika Cal, dengan setelan jasnya, masuk dan duduk di meja yang terletak diagonal di seberangnya. Tuan, ini menunya. Seorang pelayan datang dan menyerahkan menu kepada Cal. Saya mau steak, terima kasih. Mata Cal terpaku pada dokter tanpa izin itu. Hari ini sungguh indah. Aku senang bisa makan siang bersamamu. Dokter tak berizin itu memandang wanita seksi itu dan berbicara manis padanya. Bab 1075. Aku juga. Duduk di sini sungguh menenangkan. Aku bahagia. Wanita seksi itu tersenyum dan melirik keluar jendela. Apa yang biasanya kamu lakukan di waktu luangmu? Dokter yang tidak memiliki izin bertanya. Bepergian. Saya juga senang jalan-jalan. Kita bisa pergi bersama kapan-kapan. Cal mencibir sambil mendengarkan percakapan mereka. Jadi dia akan menjemput gadis itu. Dia mengeluarkan teleponnya dan mengirim pesan. Saya sudah mengincar dokter yang tidak berizin. Jangan biarkan dia menemukanmu. Jawab Nicole. Dia tidak punya waktu untukku. Dia asyik mengobrol dengan cewek seksi di depan mataku. Cal diam-diam mengambil foto dokter tak berizin dan wanita seksi itu lalu mengirimkannya ke Nicole. Dia benar-benar tahu cara menikmati hidupnya, tapi dia tidak punya banyak kesempatan. Temukan kesempatan untuk menangkapnya. Tidak masalah. Aku belum tahu namamu. Dokter tak berizin itu memandangi si cantik pirang. Elsa, nama yang bagus. Namaku Jack. Dokter tak berizin itu baru saja memberi dirinya nama asing. Jika kamu mau, aku bisa mengantarmu ke suatu tempat yang indah untuk pemotretan nanti. Maukah kamu menjadi modelku? Dokter yang tidak memiliki izin itu mengundangnya. Pemotretan. Bagus. Aku sangat menyukainya. Keduanya langsung cocok. Setelah makan, Dokter Jack yang tidak berlisensi mengantar wanita seksi itu ke pedesaan, dan Car tidak jauh di belakang. Isen ELF Seska, Sigma M tiba-tiba, Cal memikirkan rencana cemerlang dan menginjak pedal gas untuk menyalip. Dokter Jack yang tidak memiliki izin itu sedang mengobrol dan tertawa bersama si cantik di dalam mobil. Tiba-tiba si cantik berseru,
ada seorang pria yang tampaknya terluka di depan. Haruskah kita berhenti dan melihatnya? Dokter tak berizin itu melirik Carl yang tergeletak di tanah, lalu menatap wanita seksi itu. Kami bukan dokter. Kami tidak bisa banyak membantu. Mari kita serahkan saja pada orang yang bisa. Dia hanya tidak ingin mendapat masalah, apalagi sampai merusak kencannya dengan wanita seksi ini. Ketika melihat mobil dokter tanpa izin itu melaju tanpa ada niat untuk berhenti, Carl mengumpat, sialan. Dokter macam apa yang tidak berhenti saat memeriksa orang yang terluka? Oh, saya lupa, dia kehilangan izin praktiknya. Sambil menyalakan mobil, Carl mengejar mobil dokter tak berizin itu. Dokter, Jack yang tidak memiliki izin mengemudi itu melaju hingga ke tepi sungai yang indah di pinggiran kota dan menghentikan mobilnya. Ia kemudian mengajak wanita seksi itu untuk sesi pemotretan. Carl menghentikan mobilnya di tempat tersembunyi di kejauhan, keluar, dan perlahan mendekati posisi Jack. Di tepi sungai, Jack membantu wanita itu berpose, memanfaatkan kesempatan itu untuk berdekatan dan mengenalnya secara dekat. Saat kamera bergerak, satu demi satu foto wanita itu diambil. Merasa waktunya hampir tepat, Jack duduk dekat wanita itu, sambil menunjuk pemandangan di kejauhan dengan jarinya. Tepat saat itu, keduanya saling berpandangan dari jarak dekat, ujung hidung mereka saling bersentuhan, lalu Jack menciumnya. Carl melihat bahwa saat itu adalah saat yang tepat dan diam-diam mendekat. Ia kemudian bergegas untuk menaklukkan Jack, yang mengira itu adalah orang jahat, dan melakukan perlawanan. Wanita seksi itu ketakutan dan terus berteriak. Carl harus menenangkannya dan menyuruhnya untuk rileks, dan bahwa Jack adalah buronan. Jack berhenti meronta dan menoleh ke arah Carl ketika mendengar itu. Apa yang memberimu hak untuk menangkapku, dan siapa yang mengirimmu? Kamu telah menyakiti seseorang. Kamu sendiri yang mengetahuinya. Jack berhenti sejenak beberapa detik, lalu melanjutkan argumennya. Carl mengabaikannya. Dia mengikat Jack dan mendorongnya ke dalam mobilnya. Sebelum pergi, dia berkata kepada wanita seksi itu, mobil itu milikmu sekarang. Kalau kamu menyetir pulang, kamu belum lihat apa yang terjadi. Wanita seksi itu mengangguk, lalu segera pergi. Carl mengantar Jack ke pesawat yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu. Ia mengikat tangan dan kaki Jack dan mengamankannya pada posisi di mana ia tidak dapat mengganggu Jack dalam mengemudikan pesawat. Ia kemudian menyalakan pesawat dan terbang menuju lokasi Nicole. Bab 1076. Pesawatnya akan mendarat 1 jam lagi. Saya sudah membawa orang itu kembali. Salin itu. Nicole memberitahu Jared berita itu, dan mereka berkendara ke lokasi yang disepakati untuk menunggu Carl terbang masuk. Tak lama kemudian, sebuah pesawat terbang ke arah Nicole. Carl melihat Nicole dan sekelompok mobil di landasan. Dia menemukan tempat yang cocok dan mendaratkan pesawat dengan selamat. Setelah mematikan mesin, Carl berjalan keluar pesawat bersama dokter Jack yang tidak memiliki izin. Nicole menghampiri Carl dan berkata, hari ini sungguh melelahkan. Beristirahatlah di sini. Carl memandang Nicole. Oke, bawa orang itu pergi. Jared melirik Carl, lalu memberi perintah. Saat Klaus melambaikan tangannya, beberapa pengawal melangkah maju untuk meraih Jack, mengawalnya ke mobil, dan mengantarnya ke hotel untuk ditahan. Ayo pergi, kata Jared pada Nicole. Nicole balas menatap Jared dan mengangguk, lalu menatap Carl. Ayo pergi. Nicole dan Jared tiba dengan mobil dan berhenti di depan hotel, sementara Carl tiba dengan mobil di belakang mereka. Saat keluar dari mobil, Nicole ingin menunggu Carl masuk bersamanya. Jared tidak punya pilihan selain mengikutinya. Ketika mereka masuk ke ruang tunggu pribadi, mereka bertiga sudah duduk. Nicole pertama-tama mengambil segelas anggur dan bersulang untuk Carl. Aku tidak sempat mengucapkan terima kasih karena telah banyak membantuku terakhir kali. Jadi aku akan menebusnya kali ini. Malam ini hanya untukmu. Aku akan mengajakmu ke tempat yang menyenangkan besok. Kata Nicole, dan bahkan mengedipkan mata pada Carl. Jared juga bersulang untuk Carl dengan segelas anggur. Terima kasih telah banyak membantu kami. Semua ini tanggung jawabku. Kekayaan Jared sungguh patut didengki, tetapi Carl tidak menginginkan uang. Ia hanya memandang Jared dan menerima upetinya sambil tersenyum. Di meja makan, Nicole dan Carl mengobrol dan tertawa,
sama sekali mengabaikan Jared, yang duduk di sebelah Nicole. Setelah banyak keributan dengan semua makanan dan minuman, Nicole dan Carl menjadi mabuk dan mulai berdiri dan bernyanyi. Jared tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Nicole melepaskan diri sepenuhnya. Suara nyanyian di ruangan itu begitu keras hingga Jared tidak dapat menahannya lagi. Dia menyeret Nicole, menjepitnya di bahunya, dan berjalan keluar. Apa yang sedang kamu lakukan, Jared? Kita belum selesai. Nicole meronta di bahunya. Nicole, Nicole. Carl terhuyung saat ia mencoba meraih Nicole. Bawa pria ini ke hotel untuk beristirahat. Jared memberi instruksi kepada pengawalnya. Ia terus menggendong Nicole ke mobil, dengan Nicole menari di bahunya. Kembali di villa, Jared menggendongnya ke kamar tidur, dengan lembut menidurkannya, dan menatapnya, yang wajahnya memerah. Dia menyeka wajahnya dengan handuk panas, lalu menutupinya dengan selimut, dan memeluknya hingga tertidur. Keesokan harinya, Nicole bangun dengan mabuk berat. Ketika dia tidak melihat Jared di sampingnya, dia merangkak keluar dari tempat tidur dan memakai sepatunya sebelum terhuyung-huyung menuju tangga. Jared sedang sarapan di ruang makan ketika dia melihat Nicole berjalan terhuyung-huyung menuruni tangga. Dia segera meletakkan peralatan makan dan bergegas menghampirinya. Mengapa kamu tidak tidur lebih lama? Dia membantu Nicole untuk duduk di ruang makan. Saya haus. Apakah ada air? Mata Nicole setengah tertutup, tatapannya kosong. Jared segera menuangkan segelas air untuknya dan menyerahkannya padanya. Ini dia. Nicole mengambil air dan langsung meneguknya. Minumlah pelan-pelan, kata Jared dengan khawatir. Dalam waktu singkat, Nicole telah menghabiskan segelas besar air. Lagi, bab 1077. Segelas air di pagi hari sudah cukup. Aku sudah membuatkanmu bubur. Jared menaruh semangkuk bubur di depan Nicole. Setelah minum segelas air, Nicole lebih terjaga, dan dia menatap Jared. Bagaimana aku bisa kembali kemarin? Jared menatapnya dengan cemberut. Kau tidak ingat? Nicole menggeleng. Saya tidak ingat. Aku menggendongmu kemarin, dan kau melawan. Aku berusaha keras untuk menggendongmu kembali. Bahuku masih sakit. Jared ingin menertawakan kenangan tadi malam. Apa yang kamu tertawakan? Nicole tahu Jared sedang menahan tawanya. Aku tidak tertawa. Jared membantahnya. Aku melihatmu tertawa. Berhentilah menyangkal. Di mana Carl? Apakah dia masih tidur? Tanya Nicole pada Jared sambil melihat sekelilingnya dan tidak melihat tanda-tanda Carl. Saya mengatur agar Carl menginap di kamar presidensial. Dia menginap di sana tadi malam. Adegan Carl memegang tangan Nicole dan bernyanyi bersama tadi malam terlintas di pikiran saat menyebut nama Carl. Oh, terima kasih. Apakah dia mengucapkan terima kasih atas nama Carl? Mungkinkah dalam benaknya, Carl lebih dekat dengannya daripada aku? Jared tampak tidak terlalu senang dengan pemikiran itu, tetapi dia tetap peduli padanya. Makanlah bubur dulu, lalu pergilah beristirahat. Aku akan ke rumah sakit terlebih dahulu. Baiklah, selamat tinggal. Nicole meliriknya, lalu menundukkan kepalanya lagi. Jared mendesah tak berdaya, lalu bangkit dan mengenakan jasnya, lalu berjalan keluar. Setelah Jared pergi, Nicole tidak makan apapun. Dia hanya menuangkan segelas air dan membawanya ke atas. Ketika Jared tiba di rumah sakit, Tuan John Stonser telah terbangun dari tidurnya dan menyambutnya ketika dia melihat Jared masuk. Kakek, kamu bangun pagi hari ini. Jared datang ke samping tempat tidurnya dan duduk untuk berbicara dengannya. Perawat membukakan jendela untukku pagi ini. Udara di sini sangat segar. Tuan John Stonser memiliki semangat yang lebih baik sekarang, dan dia dapat menyelesaikan kalimatnya tanpa mengambil napas. Semangatmu semakin membaik setiap hari. Apakah lukamu masih sakit? Tanya Jared. Tidak sakit asalkan saya tidak bergerak. Lebih baik daripada hari pertama saya bangun. Tuan John Stonser mulai tersenyum. Di mana Nicole? Tanyanya. Dia sedang tidak enak badan hari ini, jadi saya memintanya untuk tidak datang. Jared menemukan alasan acak, tidak ingin menyebutkan apa yang terjadi tadi malam. Biarkan dia beristirahat di rumah jika dia merasa tidak enak badan. Dia tidak perlu datang ke sini setiap hari. Kamu juga,
Perusahaan punya banyak hal yang harus kamu urus. Aku baik-baik saja di sini. Jangan khawatirkan aku. Tuan Johnston, Sir, memandang Jared dengan kebaikan dan pengertian. Dimengerti, saat ini tidak terlalu sibuk, jadi saya tidak perlu berada di kantor sepanjang waktu. Jared tidak berani memberitahunya bahwa Henry sekarang adalah pelaksana tugas ketua, agar dia tidak marah, nanti hal itu akan mempengaruhi pemulihannya. Oh, Tuan Johnston, Sir, menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dokter sedang melakukan ronde. Dokter, apakah Anda sudah mendapatkan hasil tes laboratorium terakhir? Jared menatap dokter itu. Sudah keluar. Beberapa indikator kesehatan pasien sedikit rendah, tetapi ada tanda-tanda pemulihan, dan jumlahnya meningkat setiap hari. Jadi tidak perlu khawatir. Bagus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan agar kakekku kembali normal dan bisa keluar dari rumah sakit? Masih sulit untuk mengatakannya. Tidak ada cara untuk menyimpulkannya berdasarkan situasi saat ini. Jared, tak usah terburu-buru. Aku bisa istirahat di mana saja. Tuan Johnston, Sir, sangat ekspansif. Bab 1078. Kakek, ada beberapa hal yang harus aku urus. Kakek istirahatlah lebih banyak. Aku akan segera kembali. Pergilah dan lakukan urusanmu. Tak perlu kembali. Pergilah dan beraktivitaslah. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Kalau kau butuh sesuatu, tekan tombol ini. Jared menunjukkan tombol itu padanya. Tuan Johnston, Sir, memandangnya dan mengangguk. Jared membawa Klaus dan meninggalkan rumah sakit, menuju hotel. Sesampainya di hotel, Jared duduk di kursinya, mengamati dokter tanpa izin itu dengan sikap berwibawa. Siapa kalian? Beraninya kalian menculikku? Apa kalian tahu ini ilegal? Dokter tak berizin itu berteriak pada Jared. Jared tidak peduli dengan apa yang dia katakan dan menanyakan pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Apakah itu kamu dalam video ini? Dokter tak berizin itu melihat video dirinya menyuntik orang lanjut usia dan menyangkalnya. Tidak. Melihat penyangkalannya, Jared menunjukkan kepadanya video dirinya memasuki kamar mandi pria dengan membawa ransel. Apakah ini mengingatkan kita pada sesuatu? Dokter tanpa izin itu melihatnya dan menelan ludahnya tanpa sadar. Jared memperhatikan semua ekspresinya. Siapa yang mengirimmu untuk membunuh kakekku? Jared menatapnya tanpa ekspresi, aura intimidasinya memenuhi ruangan. Dokter yang tidak memiliki izin itu merasa tercekik. Membunuh kakekmu, itu kejahatan yang tidak bisa kutanggung. Kau tidak akan memberitahuku, kan? Jared lalu melirik Klaus, yang mengerti maksudnya dan perlahan mendekati dokter tanpa izin itu sambil membawa jarum suntik. Apa yang sedang kamu lakukan? Dokter yang tidak memiliki izin itu mundur karena takut. Tangkap dia. Klaus memberi instruksi pada para pengawal. Dua tangan berotot mencengkeram dokter yang tidak memiliki izin itu sehingga ia tidak bisa bergerak. Klaus kemudian mendekatinya dan hendak memberinya suntikan. Dokter tak berizin itu berteriak ketakutan. Apa obat ini? Siapa yang mengirimmu? Tanya Jared lagi dengan suara dingin. Itu benar-benar bukan aku. Kamu salah orang. Dokter yang tidak berizin itu masih mahasiswa tingkat 2. Klaus langsung menusuk pria di lengannya. Dokter tak berizin itu menjadi tegang saat melihat suntikan itu masuk sepenuhnya ke dalam tubuhnya, kakinya lemas saat pengawal itu membiarkannya pergi. Dia menggigil dan menatap Jared. Apa yang kau lakukan padaku? Jared melihat jam dan berkata dengan getir, jangan khawatir. Itu tidak akan membunuhmu. Tapi dalam 10 menit, aku khawatir kau tidak akan bisa mempertahankan lengan itu. Trik kecil ini tidak akan bisa menipuku. Kalian meremehkanku. Dokter tak berizin itu bersandar ke dinding dan terkesiap, tetapi dalam hatinya dia ketakutan. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya kau bertahan. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu, tapi kau hanya punya 2 tangan dan 2 kaki. Jared bersandar di kursinya dan menatapnya dengan tatapan tajam. Dilihat dari ekspresi Jared, dia tidak tampak berbohong padanya. Dokter tak berizin itu mulai merasakan nyeri dari lengannya dan hal itu mengganggunya. Seiring berjalannya waktu, tempat ia disuntik mulai bernanah. Dokter yang tidak memiliki izin itu menanggalkan pakaiannya dan langsung melihat bagian yang mengalami nekrosis.
Bibirnya bergetar ketika dia berkata, apa yang telah kau lakukan padaku? Berikan aku penawarnya. Penawarnya ada di sini, tapi kau harus memberitahu siapa yang mengirimmu, kata Jared. Beberapa waktu lalu, dokter tak berizin itu masih membanggakan diri. Tapi sekarang dia terguncang. Orang itu benar-benar bukan aku. Mungkin hanya kemiripan tubuhnya saja, tetapi itu benar-benar bukan aku. Dokter tak berizin itu masih membela diri dengan cara yang kekanak-kanakan. Bab 1079. Aku tidak menyangka kau begitu setia, tapi sayangnya, kau mengikuti orang yang salah. Mungkin kau bahkan tidak tahu apakah orang-orang yang kau lindungi dengan nyawamu akan lebih menginginkanmu mati saat mereka tahu kau telah ditangkap. Perkataan Jared tepat sasaran baginya. Kilatan keraguan melintas di mata dokter tak berizin itu. Ia mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan orang ini masuk akal. Rasa sakitnya masih menggerogoti lengannya, dan ketika dia melihatnya lagi, lengannya telah bernanah dan berdarah. Namun dia masih menggertakkan giginya dan bertahan sambil merenungkan apa yang baru saja dikatakan Jared. Kau tidak punya banyak waktu lagi. Jika kau masih menunggu sedikit lebih lama lagi, kau akan kehilangan lenganmu ini. Jared terus memainkan permainan pikiran dengannya. Apakah kau ingin lenganmu dan melindungi dirimu sendiri, atau kau ingin kehilangan nyawamu demi orang yang tidak penting itu? Mana yang lebih berharga, dan untuk apa kau melakukan semua ini? Tekanan hebat dari Jared menghantam otaknya. Rasa sakit di lengannya terlalu berat untuk diabaikannya, tetapi dia takut akan pembalasan dari orang itu jika dia mengkhianatinya. Tetapi sekarang setelah dia terluka, pria itu tidak muncul untuk menyelamatkannya. Dokter tanpa izin itu menundukkan kepalanya dan terus berpikir serta mempertimbangkan pilihan-pilihannya. Setelah memikirkannya dengan keras dan lama, dokter tanpa izin itu menatap Jared. Aku akan memberitahumu, tetapi kau harus menjagaku tetap aman. Jika orang itu tahu bahwa aku telah mengkhianatinya, dia pasti akan mengirim seseorang untuk membunuhku. Selama informasimu berharga, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Jared menatapnya dengan mata serius. Dokter yang tidak memiliki izin itu ragu-ragu. Saya tidak melihat wajahnya dengan jelas, tetapi pria itu memiliki tato pentagram di tangannya. Sebuah pentagram. Jared menatap matanya, mengamatinya untuk melihat apakah dia berbohong. Ada fitur lainnya. Ketika lelaki itu menemuiku hari itu, dia mengenakan jas. Tingginya sekitar 5 kaki 8 inci, mengenakan topi bisbol dan topeng, matanya sipit. Dokter tanpa izin itu telah menjelaskan semua yang diketahuinya. Hanya itu yang aku tahu. Berikan aku penawarnya, katanya dengan cemas. Apakah kamu tidak pernah berhubungan dengan orang lain selain pria ini? Tidak. Tahukah kamu apa tujuannya? Tidak. Dia hanya memintaku memberikan obat untuk menjaga orang tua itu tetap koma. Jared menatap mata dokter tak berizin itu. Berikan dia penawarnya. Klaus melemparkan penawarnya, yang langsung disuntikkannya ke lengannya sendiri. Demi keselamatanmu sendiri, tinggallah di sini untuk sementara waktu. Anak buahku akan melindungimu. Jared belum bisa melepaskannya begitu saja, karena ia masih membutuhkannya untuk mengidentifikasi dalangnya. Dokter tanpa izin itu menatap Jared dengan mata takut lalu mengangguk. Sambil meninggalkan ruangan, Jared memberi instruksi pada Klaus. Periksa pria ini sesuai dengan deskripsinya. Oke. Nicole sedang beristirahat ketika tiba-tiba ia terbangun karena dering telepon. Ia meraba telepon dan menjawab, "Halo. Kamu masih tidur? Ini sudah pagi." Suara Carl terdengar di telepon. "Kenapa kamu peduli? Kamu sudah bangun." "Aku bangun. Aku mau keluar cari makan." "Kamu sudah makan?" tanya Carl. "Tidak." Nicole tiba-tiba teringat bahwa seseorang telah menawarinya semangkuk sesuatu saat dia masih linglung pagi ini, tetapi dia pergi tanpa memakannya. Dia bertanya-tanya siapakah orang itu, atau apakah itu hanya mimpi. "Apakah kamu ingin aku jemput dan kita pergi makan sesuatu bersama?" "Ya, aku akan kirimkan lokasinya," kata Nicole sambil memejamkan matanya lagi sementara Carl masih berbicara di ujung sana. Bab 1080. Nicole, lokasi yang kamu kirim kurang rincin. Bisakah kamu mengirimkan lokasi yang lebih rincin? Halo, apa kamu mendengarkan aku?
Carl menutup telepon setelah tidak ada balasan dari Nicole. Dan dia pikir sebaiknya dia mengandalkan dirinya sendiri. Setelah menemukan lokasi pasti Nicole di ponselnya, Carl memanggil taksi dan menuju ke Villa Jared. Setelah keluar dari mobil, Carl membunyikan bel pintu gerbang. Nicole membuka matanya yang mengantuk dan menatap pintu kamar tidur, bertanya-tanya siapa yang datang mengganggu tidurnya lagi. Dia turun ke pintu, melihat wajah Carl melalui kamera CCTV, dan membuka gerbang untuk membiarkan Carl masuk. Carl tiba di pintu villa, di mana Nicole sedang berdiri di sana menunggunya. Nicole bertanya, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini secepat itu?" "Tidak apa-apa. Apakah kamu masih tidur?" Carl memandang Nicole dan tahu dia pasti baru saja bangun. "Ya, silakan masuk." Nicole menuntun Carl masuk. "Nanti kamu mau makan di mana?" Nicole menatap Carl. "Aku tidak tahu. Aku tidak begitu mengenal tempat ini." "Apakah kamu tahu tempat yang makanannya enak?" tanya Carl. Carl mengajaknya ikut karena dia berharap dia akan mengajaknya ke tempat makan yang enak. Nicole berpikir sejenak. "Duduklah dulu sementara aku berganti pakaian. Setelah itu, aku akan mengajakmu mencari sesuatu yang enak untuk dimakan," kata Nicole sambil berjalan ke atas. "Oke." Carl duduk di sofa, menunggu Nicole, merasa bosan. Tak lama kemudian Nicole kembali turun ke bawah sambil membawa pakaian ganti, menatap Carl, dan berkata, "Ayo pergi." "Apakah kamu sudah memikirkan kemana kita akan pergi?" Carl berjalan berdampingan dengannya. "Ya, kamu yang menyetir." Nicole melemparkan kunci itu padanya. "Kau memperlakukanku seperti sopir lagi." Carl mengeluh. "Hentikan omong kosong itu. Tidak ada yang namanya sarapan gratis. Jalan saja." Nicole menatapnya dan masuk ke dalam mobil. Carl masuk dan memujinya. "Itu mobil yang bagus. Siapa yang memberikannya padamu? Tidak bisakah saya membelinya sendiri?" "Kamu, ayolah, kamu tidak akan menghabiskan uang untuk mobil." "Siapa dia?" Carl menatapnya dan mengangkat alisnya. "Jared. Aku sudah tahu. Tidak ada seorang pun kecuali dia yang akan membelikanmu mobil semahal itu." "Saya tidak melihat bagaimana itu bisa disebut pujian. Jadi, jalan saja." Nicole memukul bahu Carl. Carl menyalakan mobil, menginjak pedal gas untuk keluar dari villa. Nicole menatapnya dan mengerutkan kening. "Apa yang kamu lakukan, mengemudi begitu cepat?" "Saya sedang mencoba kecepatan mobil ini." Nicole menatapnya tajam dan tidak berkata apa-apa. "Ini kota. Kalau kamu berkendara seperti ini, polisi lalu lintas akan mengejarmu. Apakah menurutmu aku akan takut?" Carl menantang kesabaran Nicole. "Apakah kita di sini untuk balapan?" Aku lupa." Carl memperlambat lajunya, karena terlalu asyik dengan mobilnya, ia sampai lupa apa yang ingin mereka lakukan. "Belok kanan di depan." Nicole berkata kepadanya dengan wajah muram. "Lihat tempat itu. Pergi ke sana." Nicole menunjuk ke sebuah gedung klub yang indah. Carl memarkir mobilnya, lalu mereka keluar dan berjalan menuju clubhouse. Carl melihat ke arah pintu masuk. Kelihatannya bagus. "Ayo, kita masuk ke dalam." Nicole melangkah masuk. "Halo, apakah Anda punya janji?" Petugas lobi bertanya pada Nicole.